got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Dengan saya Dwi Dan saya Neng Anissa. Saya Ida Aulia. saya Alia, saya Arisa. Di sini kami akan membuat proyek mata pelajaran kepegawaian dengan judul mengevaluasi dan membuat laporan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Selamat menyaksikan. Evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian adalah proses penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam mengelola berbagai aspek terkait pegawai, seperti perekrutan, pengembangan, penilaian kinerja, penggajian, dan pengaturan administratif lainnya dalam suatu organisasi atau instansi. Tujuan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi 1. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur administrasi kepegawaian berjalan dengan baik. 2. Mengidentifikasi kelemahan dan masalah dalam pengelolaan administrasi kepegawaian untuk diperbaiki dan ditingkatkan. 3. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku dalam pengelolaan kepegawaian. 4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai melalui evaluasi kinerja yang objektif. 5. Menjamin pemanfaatan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. 6. Memberikan umpan balik kepada manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan kepegawaian. Ada beberapa jenis laporan kepegawaian yang umumnya disusun dalam suatu organisasi. 1. Laporan kehadiran dan absensi. 2. Laporan evaluasi kinerja. 3. Laporan rekrutmen dan seleksi. 4. Laporan pelatihan dan pengembangan. 5. Laporan kompensasi dan penghargaan. 6. Laporan turnover pegawai. 7. Laporan analisis tenaga kerja. 8. Laporan kesejahteraan dan kesehatan kerja. Setiap jenis laporan kepegawaian memiliki peran penting dalam membantu manajemen untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien, serta untuk membuat keputusan yang tepat terkait dengan pengelolaan tenaga kerja. Beberapa metode evaluasi yang umum digunakan dalam evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi: yang pertama, survei dan kuesioner; yang kedua, analisis dokumen; yang ketiga, wawancara; yang keempat, observasi langsung; yang kelima, pengukuran kinerja; yang keenam, benchmarking; yang ketujuh, evaluasi 360 derajat. Proses pelaksanaan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian dapat mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, perencanaan evaluasi; yang kedua, pengumpulan data; yang ketiga, analisis data; yang keempat, interpretasi hasil; yang kelima, pemberian umpan balik; yang keenam, perbaikan dan perubahan; yang ketujuh, monitoring dan evaluasi lanjutan. Ruang lingkup evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian mencakup berbagai aspek terkait manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi. Ini dapat mencakup: yang pertama, rekrutmen dan seleksi; yang kedua, pelatihan dan pengembangan; yang ketiga, penilaian kinerja; yang keempat, kompensasi dan penghargaan; yang kelima, manajemen absensi dan cuti; yang keenam, manajemen data pegawai; yang ketujuh, kesejahteraan dan kesehatan kerja; yang kedelapan, ketertiban dan tata kelola. Selanjutnya yaitu laporan kepegawaian dokumen. Adalah dokumen tertulis yang berisi informasi data, analisis, dan evaluasi terkait manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Laporan tersebut biasanya mencakup beberapa aspek pengelolaan kepegawaian, seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian, kinerja, kompensasi, pengembangan karir, kesejahteraan karyawan, dan aspek lain yang terkait dengan tenaga kerja.
Tujuan utama laporan kepegawaian adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu laporan kepegawaian. Laporan kepegawaian adalah dokumen tertulis yang berisi informasi data, analisis, dan evaluasi terkait manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Laporan tersebut biasanya mencakup beberapa aspek pengelolaan kepegawaian, seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian, kinerja, kompensasi, pengembangan karir, kesejahteraan karyawan, dan aspek yang lain terkait dengan tenaga kerja. Yang terakhir yaitu tujuan laporan administrasi kepegawaian adalah menyediakan informasi yang komprehensif tentang manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Beberapa tujuan spesifiknya yaitu 1. Pemantauan kinerja pegawai, yang kedua perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga evaluasi kebijakan dan prosedur, yang keempat kepatuhan dan pengawasan, yang kelima pengambilan keputusan, dan yang keenam yaitu komunikasi internal. Jenis-jenis laporan. Yang pertama, laporan informatif adalah laporan yang isinya hanya berisi informasi saja. Yang kedua, laporan rekomendasi adalah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Yang ketiga, laporan analisa adalah laporan yang isinya berupa hasil analisa secara mendalam. Syarat-syarat laporan. Laporan harus jelas dan cermat. Laporan harus lengkap, mengandung nilai objektivitas, langsung mengenai sasaran atau to the point, disertai dengan adanya beberapa saran, konsisten dan tegas dalam penjelasannya. Selanjutnya adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti dalam menulis laporan kegiatan. Yang pertama, tentukan tujuan laporan. Yang kedua, kumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, tentukan struktur laporan. Yang keempat, mulailah dengan pendahuluan yang menarik. Yang kelima, deskripsikan kegiatan dengan rinci. Yang keenam, sajikan hasil dan capaian. 7. Evaluasi kegiatan. 8. Buat kesimpulan yang padat.